keteguhan tekad perjuangan kita, serta yang betul-betul berpihak kepada rakyat, kawan-kawan sekalian. Bagi kaum buruh Indonesia, tidak ada jalan lain, kawan-kawan sekalian, kecuali harus menghancurkan dominasi imperialisme, feodalisme dan kapitalis birokrat. Maka akan lahirlah kejayaan kaum buruh, kejayaan rakyat. Kaum buruh akan betul-betul bermartabat, akan hidup di atas tanahnya sendiri, tidak menjadi budak di negerinya sendiri, kawan-kawan sekalian. Maka peringatan bagi kita adalah untuk memperingati, untuk mentauladani, merefleksikan bagaimana sejarah Hari Buruh Internasional itu lahir. Bagaimana Hari Buruh Internasional 1 Mei itu ditetapkan sebagai Hari Buruh. Bahwa lahirnya 1 Mei itu adalah bukan diberikan oleh kaum kapitalis, bukan diberikan oleh rejim-rejim yang selama ini adalah menindas dan menghisap kaum buruh, tapi hasil dari perjuangan jerih payah, perjuangan militan, perjuangan panjang dari kaum buruh saat itu, yang dimana hasilnya bisa kita rasakan sampai hari ini, yaitu 8 jam kerja. Walaupun pada kenyataannya, kawan-kawan, bahwa masih banyak di pabrik-pabrik yang bekerja lebih dari 8 jam, bahkan banyak yang bekerja sampai 24 jam. Itulah maka May Day adalah perjuangan kita untuk melawan segala bentuk penindasan dan penghisapan manusia atas manusia, untuk menghapuskan segala penindasan manusia atas manusia, merebut hak-hak kita yang selama ini telah dirampas. Upah, tanah, kerja adalah hal yang mendasar bagi seluruh rakyat Indonesia. Itulah yang kita perjuangkan, sehingga bisa lahirnya kebijakan undang-undang ketenagakerjaan yang bisa melindungi kaum buruh, kawan-kawan sekalian. Kawan-kawan sekalian yang saya hormati, sebagaimana tema di dalam May Day kita mengajak kepada seluruh kaum buruh Indonesia untuk bersatu, mengajak kepada kita semua untuk menjaga demokrasi, untuk melawan dikte neoliberalisme, untuk melawan dominasi imperialisme, dan bagaimana melawan seluruh kebijakan yang dikeluarkan oleh rejim anti rakyat yang telah menyengsarakan kita, sehingga kita bisa mendorong lahirnya undang-undang ketenagakerjaan yang baru, yang betul-betul menempatkan kaum buruh bisa hidup bermartabat, bisa melindungi kelas pekerja. Kita di GSBI sedang berjuang bagaimana dengan kawan-kawan serikat buruh yang lain bersatu untuk mewujudkan undang-undang baru yang menempatkan kaum buruh sebagai manusia sehingga memiliki martabat yang luhur. Bagaimana undang-undang yang akan kita dorong perjuangkan itu adalah undang-undang yang melindungi seluruh kelas pekerja sebagai undang-undang pokok ketenagakerjaan. Kita tahu, kawan-kawan sekalian, Omnibus Law adalah tidak sejalan dengan konstitusi, tidak sejalan dengan kehendak rakyat. Untuk itulah kita harus berjuang melahirkan undang-undang yang baru. Salah satunya bagaimana bisa melindungi para pekerja di sektor transportasi berbasis offline atau ojol, bisa segera melindungi pekerja rumah tangga, tenaga kesehatan dan tenaga medis, pekerja di pelabuhan sebagai nelayan dan juga ABK, buruh migran, dan seluruh sektor kelas pekerja di Indonesia harus mendapatkan perlindungan yang setara, harus mendapatkan perlindungan yang paripurna. Untuk itulah perjuangan yang kita lakukan, kawan-kawan, tidak bisa dilepaskan daripada kita juga berjuang bersama dengan kaum tani, karena tidak akan mungkin kaum buruh mengalami pembebasannya, kaum buruh mengalami terhindar dari penindasan yang selama ini dilaksanakannya, di mana